Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani rahimakumullah. Kita pada pertemuan kali ini kita akan memulai kajian kitab Bulughul Maram, buah karya daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang mana sengaja kita bacakan lebih awal ya, karena nanti pada bulan Ramadan kemungkinan kita tidak akan sampai penuh 1 bulan ya, karena nanti kami juga akan safar pada bulan tersebut. Kemudian sebagaimana telah kita ketahui dan kita saksikan dan kita dengarkan keputusan daripada ulul amri, yakni kepada pemerintah, yang mengumumkan bahwasanya tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah itu jatuh pada Yaumul Ahad, hari Ahad, pada tanggal 3 April 2022 Masehi. Maka hari ini adalah hari Sabtu, bertepatan pada tanggal 30 Sya'ban 1443 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh Kemenak pada hasil sidang isbat, bahwasanya hilal tak kelihatan di ratusan titik di negeri kita ini, maka digenapkan menjadi 30 hari. Kemudian yang kedua, bagi ikhwas sekalian, bagi jamaah ya yang mungkin nanti ada kegiatan atau ada hajat, maka dipersilakan untuk pulang lebih awal ya. Mungkin kajian kita agak panjang sedikit subuh ini, karena kami pada hari ini yakni tidak bekerja ya, jadi agak panjang sedikit. Kita akan membahas kitab Bulughul Maram ya, Bulughul Maram, buah karya daripada Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Kita akan mengenal secara singkat siapa Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Yang pertama, kita mengenal nama beliau. Beliau nama aslinya adalah Ahmad, nama ayahnya adalah Ali, nama kakeknya adalah Muhammad. Akan tetapi beliau lebih dikenal dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, demikianlah para ulama kita. Mereka terkadang lebih dikenal dengan gelar ya, mereka lebih dikenal dengan nama, bukan nama asli mereka. Kemudian beliau adalah salah seorang ulama besar yang bermazhab al-Imam Syafi'i. Kemudian beliau lahir pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah ya, bertepatan pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah, yang mana beliau lahir di pinggiran Sungai Nil di Mesir, Kairo sana. Kemudian beliau, tentang karakter beliau adalah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah seseorang yang mempunyai badan yang tinggi ya, jadi badannya tinggi, kemudian memiliki kulit yang agak putih, kemudian mukanya bercahaya dan bentuk tubuhnya indah, kemudian wajahnya berseri-seri, memiliki jenggot yang lebat dan berwarna putih serta pendek kumisnya. Inilah tentang gambaran secara
fisik, yakni apa, tentang Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian para ikhwah sekalian rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim Bekar Indonesia chapter Singkawang rahimakumullah, beliau adalah salah seorang yang Allah Jalla wa'ala berikan kecerdasan kepada beliau. Kemudian beliau adalah salah seorang ulama yang aktif dalam menulis, dan beliau banyak sekali menulis kitab-kitab. Salah satunya adalah kitab yang kita pelajari ini, kitab Bulughul Maram, yakni yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkaitan dengan permasalahan tentang seputar fikih. Kemudian para ulama ya banyak mensyarah kitab Bulughul Maram ini. Ya, dan kita hanya membacakan muntun saja. Kemudian kita mengambil mutiara faedah-faedah daripada apa yang telah beliau sebutkan rahimahullah. Kepada para ikhwan sekalian rahimakumullah, kita masuk kepada kitab Usyam. Ya, kitab Usyam ini adalah salah satu di antara bab yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Bulughul Maram, yang mana kitab ini beliau beri nama, yang mana di dalam kitab ini beliau menyebutkan satu bab tentang As-Siyam, kitab Usyam. Maka sebelum kita membahas hadis-hadis yang beliau sebutkan di dalam kitabnya, maka kita akan menjelaskan sedikit tentang As-Siyam. Apa itu As-Siyam? Yang pertama, para ulama menjelaskan bahwasanya As-Siyam secara bahasa adalah menahan. Ya, As-Siyam secara bahasa adalah menahan. Yang menahan apa? Menahan dirinya. As-Siyam. Adapun secara istilah adalah bahwasanya puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi puasa secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa, dari terbitnya fajar shadiq dan sampai terbenamnya matahari, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, As-Siyam. Jadi puasa itu jamaah rahimakumullah, kita tidak hanya sekedar menahan makan dan minum. Puasa itu kita tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, akan tetapi apa? Kita juga menjauhi pembatal-pembatal puasa. Kita juga harus menjauhi pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Naam, itu adalah tentang definisi puasa. Kemudian sebelum kita memasuki hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang kedua kita sebutkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban. Ya, adalah satu kewajiban. Maka barang siapa yang mengingkari tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan, maka dia kafir. Ini sebagaimana ijma', kesepakatan para ulama. Mana dalil bahwasanya puasa itu adalah wajib? Dalil yang pertama adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian dalil yang kedua
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, yakni Allah sebutkan syahrul ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk bagi manusia dan menjelaskan daripada kebenaran, dan juga Al-Qur'an itu adalah Al-Furqan, yakni pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Faman syahida, maka barang siapa, kata Allah, syahida, yang menyaksikan, minkumus syahra, dari kalian, jadi barang siapa dari kalian menyaksikan bulan Ramadan, apa kata Allah Jalla wa Ala, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa di bulan tersebut. Kemudian dalil daripada hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menyebutkan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tuhujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian yang kedua adalah engkau melaksanakan salat, dan yang ketiga adalah engkau menunaikan zakat, dan yang keempat engkau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah engkau melaksanakan ibadah haji apabila engkau mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Maka di dalam hadis yang mulia ini, syahidnya, yakni sisi pendalilannya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya puasa itu bagian daripada arkanul Islam, yakni rukun daripada Islam. Maka berdasarkan dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan, maka para ulama ijma sepakat bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah, dan barang siapa yang mengingkari daripada kewajiban puasa tersebut, maka sungguh dia telah kafir, dia telah murtad, telah keluar daripada agama Islam, wal iyazubillah. Kemudian para ikhwah sekalian dan juga kepada sahabat muslim Baker Indonesia chapter Singkawang rahimakumullah, kita akan menyampaikan tentang faedah dan hikmah puasa. Ya, maka poin yang ketiga yang kita bahas adalah faedah dan hikmah daripada puasa tersebut. Dan ketahuilah wahai saudara rahimakumullah, bahwasanya tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah maka di sana terdapat hikmah dan faedah yang bisa kita ambil. Salah satu contoh adalah Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita untuk salat. Dalam sehari itu ada 5 kali waktu salat. Maka di antara faedah dan hikmahnya yang bisa kita ambil daripada salat tersebut, bahwasanya yang pertama, kita adalah makhluk yang lemah, kita butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian hikmah yang kedua, bahwasanya manusia itu mereka tak boleh sombong, karena setinggi apapun pangkat anda, sebanyak apapun harta anda, maka itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap saja menghinakan diri kita di hadapan Allah Jalla wa Ala. Dan masih banyak lagi hikmah dan faedah daripada ibadah salat. Nah, demikian juga tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka betapa banyak faedah dan hikmah puasa yang bisa kita ambil. Maka kami akan sebutkan beberapa faedah dan hikmah puasa. Ini sebagaimana kami nukilkan yang ditulis oleh Al-Ustaz Muhammad Abdul Tausikah hafizahullah ta'ala.
ya, bahwasanya faedah yang pertama dan faedah dan hikmah puasa yang pertama, bahwasanya puasa adalah cara termudah untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dan faedah puasa di bulan Ramadan yang pertama adalah bahwasanya puasa adalah cara termudah untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa memiliki pengaruh yang kuat dalam menjaga anggota badan secara lahir dan menguatkan kebatinan. Jadi buah daripada puasa itu adalah apa? Bertakwa. Sebagaimana telah kita sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka itu memberikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kita meraih takwa. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita insan atau hamba yang bertakwa kepadanya dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian faedah dan hikmah puasa yang kedua yang akan bisa kita rasakan, bahwasanya beribadah kepada Allah dengan meninggalkan berbagai syahwat dan hal-hal yang disukai sementara waktu. Hal ini untuk membuktikan bagaimana besarnya kecintaan seorang hamba kepada Allah ataukah tidak. Jadi faedah dan hikmah puasa yang kedua adalah beribadah kepada Allah dengan meninggalkan berbagai syahwat dan hal-hal yang disukai sementara waktu. Hal ini untuk membuktikan bagaimana besarnya kecintaan seseorang hamba kepada Allah ataukah tidak. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, maka Allah Jalla wa Ala menguji seberapa besar kecintaan dia kepada Allah. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan segala bentuk syahwatnya. Dia akan meninggalkan segala sesuatu yang awalnya Allah halalkan. Yakni apa? Makan dan minum Allah halalkan. Akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan, pada siang harinya Allah haramkan bagi kita untuk memakan dan Allah haramkan bagi kita untuk meminum. Kenapa? Karena di siang harinya kita disyariatkan untuk menjalankan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya ibadah puasa di bulan Ramadan, itu adalah tanda Allah Jalla wa Ala hendak melihat seberapa besar kecintaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita agar kita jangan sampai mengikuti hawa nafsu kita. Ya, sebagaimana yang pernah Allah Azza wa Jalla ingatkan kepada Nabi Dawud, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Sad ayat 26, Allah sebutkan, ya Dawud inna ja'alnaka khalifah. Ya Dawud, kata Allah, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di atas permukaan bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, maka berhukumlah di antara manusia dengan keadilan. Maksudnya apa? Berilah keputusan di antara manusia dengan keadilan. Wala tattabi hawa, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya Daud, yakni apa? Jangan
engkau mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu akan senantiasa menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Kemudian di dalam Al-Quran surah Yusuf, bahwasanya Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwasanya hawa nafsu itu selalu senantiasa menuntun seseorang kepada perbuatan yang menyimpang. Bahwasanya hawa nafsu itu senantiasa mengajak manusia kepada jalan keburukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna nafsa la amaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan, kecuali hawa nafsu yang senantiasa dirahmati oleh Tuhanku, kata Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian faedah dan hikmah puasa yang ketiga, bahwasanya puasa adalah untuk melatih jiwa untuk bersabar. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya puasa itu adalah bagian daripada kesabaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada orang yang bersabar, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa hisab, tanpa batas. Jadi para ikhwas sekalian, rahimani rahimakumullah, orang yang bersabar maka mereka akan diberikan ganjaran tanpa hisab. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang sabar. Nah, kita akan bisa memiliki sifat sabar, salah satunya adalah apabila kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika seseorang dia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dia harus bisa bersabar. Dan sabar itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu ada 3. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, yakni sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua adalah sabar meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir, baik itu takdir yang baik ataukah takdir yang buruk. Maka salah satu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah adalah hamba tersebut mereka menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Salah satu yang Allah perintahkan adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian faedah dan hikmah puasa yang keberapa? Yang keempat, bahwasanya puasa itu bisa memberikan kesehatan, ya, seperti dapat menurunkan berat badan, mengurangi risiko stroke, dan juga menurunkan tekanan darah dan yang semisalnya. Dan ini adalah berkaitan dengan keduniawian kita, yakni seseorang yang menjalankan ibadah puasa ternyata tidak hanya dia mendapatkan manfaat daripada rohaninya, akan tetapi juga mendapatkan daripada faedah kesehatan daripada jasad tersebut. Kemudian para ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, poin yang keempat kita akan sebutkan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dan ketahuilah jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya setiap ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang telah Allah Jalla wa ala perintahkan kepada kita, bahwasanya di sana terdapat berbagai macam keutamaan. Nah, salah satu keutamaan puasa adalah yang pertama, bahwasanya puasa itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan lipatan ganda. Begitu banyak Allah akan membalas pahala daripada puasa tersebut. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kullu amalin ibni Adam kullu amali ibni Adam idha'aful hasanah asyru amsalha ila 700 di'fin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatkan oleh Allah sebanyak 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Subhanallah. Di dalam hadis ini jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap amalan ibadah yang kita lakukan kepada Allah, yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata akan Allah berikan lipatan ganda, ya 10 kali lipat sampai dengan berapa? 700 kali lipat. Begitu banyak, subhanallah. Kemudian kalau Allah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa sauma, nah kecuali ibadah puasa, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa tersebut adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Ya, ternyata ibadah puasa pahalanya akan Allah Subhanahu wa taala balas secara langsung. Dan kalau seandainya ibadah biasa, ibadah salat atau ibadah sedekah atau ibadah apapun yang kita lakukan, itu terkadang Allah berikan balasan berlipat-lipat ganda. Allah berikan balasan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat, subhanallah. Nah, berbeda dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana Allah sendirilah yang akan membalas ibadah puasa tersebut. Ini menunjukkan tentang besarnya ganjaran orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian para ikhwan sekalian rahimakumullah, keutamaan yang kedua, bahwasanya puasa di bulan Ramadan, ya bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, menyebutkan yang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Maka syarat orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang mana Allah Jalla wa Ala akan mengampuninya adalah apabila dia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keimanan kepada Allah Jalla wa Ala dan dengan mengharapkan pahala. Ya, dengan mengharapkan pahala. Maka barang siapa yang dia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan karena keimanan kepada Allah, dia meyakini bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah satu kewajiban, ya, dan dia melaksanakannya karena keimanan dia kepada Allah Jalla wa Ala dan wahtisaban, dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka orang tersebut dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah pada kajian perdana kita tentang kitab Bulughul Maram, ya, daripada bab as-siyam, dan insyaallah taala pada pertemuan yang kedua kita akan masuk kepada hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, demikian jemaah ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.